oleh ya disambut baik oleh lembaga perbankan lembaga perbankan lembaga perbankan. Nah, ini tentunya akan membawa hal yang bagus terkait dengan sinergi tadi, kolaborasi tadi. Jadi dari sisi lain itu perbankan itu menunggu adanya hal-hal yang terkait dengan yang tadi industri ekosistem yang di luar sana dari makanan halal, rekreasi halal, modification, kosmetik, wisata halal, haji umroh, masjid, pesantren, lembaga amil zakat, marketplace syariah. Ini yang saat ini sudah berkembang dan tentunya dengan adanya keinginan dari lembaga perbankan ini kita bisa menyatu padukan Jadi OJK itu mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan kredit pembiayaan syariah pada pembiayaan UMKM yang sejalan dengan penguatan industri halal baik dari usaha mikro, terus meningkatkan peran bank syariah menyalurkan ini sebagai apa? Sebagai mesin pendorong industri keuangan syariah secara keseluruhan Nah, ini saya ingin ngambil contoh dari perbankan syariah yang terkait perkembangan terakhir landscape ekonomi syariah. Jadi ini ada kondisi di mana terjadi peningkatan luar biasa dari perbankan syariah. Dari sisi aset itu dari tahun 2021 ini data-data 2022 Desember posisinya dari aset ada kenaikan 15,6 triliun dari 2021 ke 2022 677 triliun menjadi 782 triliun. Ini menggambarkan apa kalau teman-teman ekonomi syariah, teman-teman mahasiswa yang ada di sini hadir? Ini menginformasikan bahwa giroh terkait pertumbuhan perbankan syariah itu tinggi Jadi komunitas orang Islam di sini di Indonesia itu sangat masih tinggi militansinya bahwa untuk mengembangkan perbankan syariah. Nah, terkait jumlah pembiayaan yang disalurkan juga terjadi peningkatan 19,9, kasa juga 20,1, profit juga. Nah, ini bisa kita gambarkan aset 10 besar bank syariah saat ini Dari itu total itu seluruhnya dari BSI 305 triliun dari total aset ini Ini kalau di breakdown tadi 782 triliun tadi kita breakdown dari CMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, BTN Syariah, Maybank Syariah, Permata Syariah, BRK, Bank Riau Kepri Syariah ini, Bank Aceh Syariah, BTPM dan Mega Syariah itu totally itu sebesar 782. Nah, BSI itu mendominasi dengan 305 triliun. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kelak itu tenaga-tenaga orang-orang di belakang ini tadi yang saya katakan di layar sebelumnya, people di sini people ini akan diisi kita semua, teman-teman adik-adik semua yang di kuliah di ekonomi syariah ini Jangan sampai kita ketinggalan kereta gitu loh. Industri ekonomi syariahnya sudah maju jauh, tapi SDM-nya kita mahasiswanya nggak siap mengisi peran kesempatan-kesempatan yang ada itu. Nanti saya kasih tantangannya dan peluangnya, bagaimana caranya untuk teman-teman tetap optimis kita Nah, di sini landscape lagi saya ingin gambarkan ini terkait industri halal di dunia dari gambaran Global Islamic Economy Report tahun 2022. Bagaimana Indonesia itu untuk Islamic Finance, keuangan Islam, itu di posisi nomor 6 dunia. Tapi kita kalah dengan Malaysia. Indonesia itu nomor 6. Untuk halal food, industri halal, itu Indonesia nomor 2, masih kalah dengan Malaysia. Di Muslim Friendly Travel, perjalanan yang Muslim, yang bersahabat secara Muslim, itu Indonesia nggak masuk di situ malah. Tapi kalau motivation kita masih kalah sama Turki sama Uni Arab Emirates di posisi ketiga motivation modest. Nah, tapi ini bagus di antara ASEAN itu Indonesia nomor 1 terkait model hijab terkait dengan hal-hal yang modis pakaian Kalau terkait domestik kita itu malah di nomor 9
Nah, ini mungkin ini kontribusi seperti Wardah ya, kosmetik itu ya. Nah, kemudian media recreation kita tidak ada ya. Sehingga secara keseluruhan ya dari apa Global Islamic Economic Report yang digambarkan dipotret di tahun 2022, Indonesia menduduki posisi keempat ya, keempat. Nah, ini sebuah langkah bagus. Artinya apa? Ya, perkembangan ekonomi syariah baik domestik maupun global dunia ya, itu sudah semakin marak ya. Nah, kita ya mahasiswa ya Bapak Ibu dosen atau semuanya ya warga muslim ya di Indonesia, kita harus ngambil kesempatan ini, kita rebut, kita isi ya posisi ini ya. Dan kita jangan apa lengah ya. Jadi padahal kita nggak begitu atau kurang pede. Kadang-kadang kurang pede itu masuk ke ekonomi syariah, industri itu kan kurang ini. Jangan ya, justru di luar itu sangat besar sekali captive marketnya ya, pasarnya ya. Nah, ini landscape lagi sehingga apa infrastruktur. Jadi ini ada value chain pariwisata ya, nilai rantai pemasok dari pariwisata halal ya. Nah, ini ada SDM juga yang membutuhkan teman-teman dari ekonomi syariah untuk mengisinya ya, dari destinasi pariwisata, alat transportasi, hotel akomodasi syariah, restoran kafe syariah ya, travel tour syariah ya. Jadi sehingga tadi saya katakan tepat bahwa jangan pesimis justru ya, kuliah di ekonomi syariah itu malah prospek. Sekarang banyak ya kampus-kampus membuka ekonomi syariah. Karena apa? Karena mereka sudah melihat peluangnya itu. Jika lulus itu penampungnya banyak ya. Nah, ini. Tapi kita bagaimana kalau mau lulus untuk dapat tentunya ini jadi tantangan tersendiri. Nah, terus juga dari lanskap ekonomi syariah kita membahas sertifikasi halal ya. Ya, sertifikasi halal terkait pencapaian ya, bagaimana pencapaian sertifikasi halal itu tidak seiring dengan produk halalnya. Kalau produk halal di tahun 2022 itu sebesar 657.302 produk halalnya. Namun dari produk-produk itu yang masih memiliki sudah memiliki sertifikasi halal ya, itu baru 105. Ini ada gap ya, ada gap. Nah, tentunya diuber oleh lembaga BPJPH ya saat ini ya, bagaimana sertifikat halal itu gratis ya. Ya. Jadi sehati istilahnya. Sertifikasi halal gratis. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang punya usaha UMKM, sertifikasikan usaha Anda ya, itu akan mendorong ekonomi syariah ya. Nah, ini menjadi challenge. Jadi yang saya ingin gambarkan keseluruhan dari tadi apa terkait dengan landscape ekonomi keuangan syariah itu sangat besar ya, sangat mendominasi ya perkembangan dari industri halal, dari keuangan syariahnya, dari asuransi syariah, BPRS syariah ya. Itu semuanya sedang bergerak maju ke depan semua ya. Sekarang tinggal posisi kita. Kita mau ikut membesarkan atau memang stay. Nah, ini sebuah pilihan tentunya. Tapi semoga dengan pemaparan seperti ini kita menjadi tahu dan lebih semangat ya perkembangan ya terakhir dari ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Nah, namun kita sadari bersama sebagai mahasiswa kita punya challenge, tantangan ya. Kita punya challenge setelah ini apa? Setelah wisuda itu mau jadi apa gitu loh ya. Nah, ini tantangan tersendiri. Maka di judul ini saya bilang saya membahasnya terkait dengan sektor terkait aspek SDM-nya. Ini yang menjadi concern saya ya terkait SDM. Siapkah kita menyambut turun terjun di dalam perkembangan ekonomi keuangan syariah yang sudah sedemikian besar ya, dan Indonesia sudah nomor 4 itu dunia ya. Ya. Nah, tantangannya ini terutama kita sadari ada big issue ya, isu besar dari perkembangan terakhir bagi teman-teman mahasiswa milenial yaitu VUCA ya, kondisi VUCA, ada industri 4.0 yang dijadikan tema di sini, ada juga society 5.0 ya. Nah, tentunya di sini perlu kita urai sebentar singkat ya, mengingat waktu ya. Jadi ya terkait dengan volatile, uncertainty, complexity, ambigu, bagaimana volatile rentannya ya dunia saat ini, dunia keuangan terutama ya. Ya, terus teman-teman lihat sendiri ya, kemarin perkembangan terakhir di Amerika Serikat itu ada bank yang tutup
dalam waktu 3 hari ya. Bagaimana rentannya saat ini ya, bagaimana perkembangan kontrol dan lain-lain yang tidak bisa diduga. Terus uncertainty ya, nah, uncertainty environment yang bisa berubah setiap saat ya. Complexity di dunia ini, dunia bisnis saat ini sangat kompleks, saling terkait ya, saling terkait. Ada ambiguitas juga, kemenduaan, mendua itu ketidakjelasan ya di dalam perkembangan ekonomi, dan ini tentunya mempengaruhi kita ya sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, dan ini tentunya perlu kita perhatikan. Tapi jangan khawatir, ada VUCA yang tadi itu kita lawan dengan VUCA juga istilahnya ya. Volatility-nya itu kita lawan dengan vision. Kita harus punya visi ya. Uncertainty ya, uncertainty itu kita lawan dengan understanding, kolaborasi. Complexity, bagaimana kita clarity ya di dalam berbisnis, dalam berbisnis, berpeluang dan mengembangkan diri ya. Terus ambiguity itu kita lawan lagi dengan agility. Agility itu kemampuan kelincahan dalam menerobos bisnis. Dan saat ini ekonomi keuangan syariah itu yang paling agile ya, paling agile. UMKM itu paling agile, dia paling bisa mengambil kesempatan terbaik dalam kondisi apapun. Nah, kalau tadi disinggung di temanya itu industri 4.0 itu sebenarnya ya perkembangan di mana industri dari awal waktu abad 18 ya terkait dengan revolusi industri di Inggris ya. Kemudian itu masih human capital masih besar ya, tapi sudah dikenalkan mechanical ya, tenaga kerja ya. Nah, terus juga di sesi kedua industri 2.0 itu di mana peran-peran ya dari energi, electrical energy sudah masuk ya. Dan industri 3.0 itu otomatisasi ya, itu era-era tahun 70-an, 80 otomatisasi. Bagaimana pabrik-pabrik itu memanfaatkan robot, mendesain motor, mobil, itu industri. Tapi yang saat ini kita rasakan adalah industri 4.0, itu di mana penerapan dari teknologi tinggi ya, cyber, yaitu terus Internet of Things ya, TOT-nya ya, IoT-nya, Internet of Things-nya itu digunakan, bagaimana komputerisasi dimanfaat. Nah, tentunya tadi bagi kita SDM yang akan mengisi ekonomi keuangan syariah, kita sekarang sudah tidak ada tawar-menawar lagi terkait pengetahuan terkait dengan teknologi ini ya, industri 4.0. Jadi terkait dengan internet, terkait dengan jaringan menjadi penting ya. Nah, kalau Society 5.0 ini di Jepang diawali, dan saat ini katanya masyarakat Jepang di mana era saat ini sudah menyatu ya, mesin, teknologi, komputer, terus jaringan, terus dan lain-lain itu sudah menyatu dari bagian dari manusia ya, society. Jadi kalau orang-orang yang sudah nggak mau gabung dengan dalam jaringan komunikasi web dan lain-lain, itu seakan-akan terasing. Informasi sekarang sudah sangat cepat. Nah, tentunya kebijakan kita sendiri masing-masing memanfaatkan perkembangan dari Society 5.0 maupun industri 4.0 tadi ya. Nah, tantangan kedua yang tadi adalah tingkat pengangguran terbuka. Ini harus menjadi perhatian teman-teman kampus ya. Jadi di pandemi itu ada namanya pengangguran terbuka yang meningkat ya, meningkat 9,77 juta orang. Apa sih pengangguran terbuka? Itu adalah orang-orang yang terdidik, memiliki kualifikasi cukup, sudah sarjana, tapi tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan ya. Nah, fenomena ini semakin lama semakin besar ya. Jadi bagi teman-teman yang ikut hari ini yang kuliah ya, ini sangat bermanfaat informasi ini. Jadi Anda harus menyiapkan, jangan sampai masuk ketika lulus menjadi pengangguran, terdidik, punya peringkat S1 tapi pengangguran ya. Nah, ini sedang disorot oleh pemerintah terkait tingkat pengangguran terbuka ya. Nah, ini jadi kegunaan indikator ini adalah bagaimana pemerintah membuka lapangan-lapangan kerja baru. Tapi kita tidak menginginkan itu. Sebaiknya kita sudah menyiapkan pada saat kita kuliah, kita mau kemana. Teman-teman ekonomi syariah ini mau kemana setelah lulus. Mumpung masih semester, masih kuliah. Jadi kita bisa set up ke depannya nanti. Nah,
dari tingkat pengangguran terbuka ini ya paling tinggi di mana? Ternyata ada 3 ya, dari lulusan SMK, lulusan diploma 1, 2, dan 3, dan universitas ya yang mendominasi. Ini posisi Agustus 2021 ya perkembangan. Walaupun terjadi penurunan dari 7,6% 6,9%, 5,9%, tapi ini tetap tinggi ya kategorinya. Artinya ya dari kampus ya dari tadi ya yang saya sampaikan di awal tadi, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, manusianya, people-nya, mahasiswa dan lain-lain, ini harus menyoroti perkembangan terakhir. Karena apa? Kepentingannya. Ini kepentingan terkait dengan kita tadi mengisi industri ekonomi keuangan syariah. Bagaimana? Ya, harus disiapkan dari sekarang. Nah, jadi kategori lulusan siap kerja menjadi pertanyaan ya. Berapa sih persentase setelah 6 bulan lulus kuliah bekerja ya? Seberapa banyak lulusan yang hanya diterima sebagai trainee? Apakah lulusan hanya menjadi intern pemagang terus ya? Nah, ini ada korelasi sangat. Jadi satu sisi perkembangan ekonomi keuangan syariah yang sedemikian menggebu-gebu ya. Sisi lain supply untuk SDM-nya ini masih tersendat-sendat ya, masih ada beberapa kendala yang perlu di finishing segera ya agar tidak terjadi ya. Kalau kita bisa selesaikan dari saat ini, itu sangat baik. Jadi kita nanti lulusan kita semuanya siap kerja di industri ekonomi keuangan syariah. Ya. Nah, ini sebagai informasi teman-teman, kalau di dunia industri ya, terutama dunia pekerjaan, itu ada beberapa checkpoint dalam seleksi karyawan. Tolong dilihat ya, tolong disiapkan saat ini. Jadi itu akan dicek kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas, ya, skillnya bagaimana, kemampuan komunikasi, ya, terus mengekskalasi masalah, bekerja mandiri, berkontribusi dalam tim, memberikan ide masukan. Jadi dari sekarang Anda itu harus rajin-rajin berdiskusi, buat forum, ya, berbicara di webinar seperti saya seperti ini, sudah harus latihan, menghargai rekan sejawat, ya, itu sudah sebuah kebutuhan dari dunia industri, ya. Nah, tapi jangan khawatir, tadi saya adalah itu tantangan, peluangnya banyak ya, peluangnya banyak dan masih ada jalan ya dalam hal ini. Peluangnya itu kalau dari sisi saya dan dari sisi yang saya tangani saat ini sebagai ketua LSP Universitas Pamulang itu adalah proses sertifikasi ya. Adik-adik semua, kalau tadi sudah saya dapat potret gambaran seperti itu bahwa ke depan itu tantangannya besar, bagaimana Anda mengisi kompetensi diri Anda supaya Anda kompeten dan layak diterima di dunia industri yang tadi di layar sebelumnya ya. Bagaimana Anda tuh layak mengisi pekerjaan-pekerjaan itu? Anda harus punya sertifikasi ya. Nah, sertifikasi itu merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan ya, resmi keabsahan, bisa atas produk, proses, keterangan, kepemilikan barang. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau sertifikasi kepemilikan misalnya, itu seperti sertifikat tanah tuh ya, sertifikat kepemilikan tanah kita tuh disertifikasi. Kalau produk halal itu ada sertifikasi produk halal, ada sertifikat halalnya ya. Jadi bentuknya wujudnya sertifikat. Proses sertifikasi sendiri adalah proses, outcome-nya hasilnya itu adalah sertifikat. Terus kalau sertifikasi keterangan bagaimana Pak? Itu seperti akte kelahiran. Itu sertifikat ya, itu prosesnya proses sertifikasi. Nah, lalu kalau bagaimana dengan manusia, jabatan, pekerjaan? Apanya yang disertifikasi? Nah, yang akan disertifikasi itu adalah kompetensinya. Nah, tadi hubungannya adalah bagaimana teman-teman yang kampus sekarang kuliah mensertifikasi diri Anda agar kompeten diterima di dunia industri keuangan syariah, ekonomi keuangan syariah, ya. Nah, di sini kami LSP Unpam itu punya LSP bisa mensertifikasi Anda. Nah, karena prodi ekonomi syariah ini baru, sedang kami siapkan juga dengan buka prodi, sudah diskusi rutin ya. Seperti apa sertifikasi yang diarahkan. Nanti teman-teman wajib mengikuti semua itu agar kompeten ya, agar dapat sertifikat burung Garuda ini. Kalau sudah dapat sertifikat burung Garuda ini, Anda akan tentunya laku di dunia kerja ya. Jadi tadi ya, universitas memberikan fasilitas layanan pendidikan ya, LSP memberikan proses sertifikasi ya. Terus ada lagi hal yang lain, yaitu adalah
Anda harus menambahkan namanya employability skill ya. Employability skill itu kelayakan kerja. Tadi yang saya butuhkan tadi perlu komunikasi, bisa memecahkan masalah ya. Nah, ini employability skill yaitu academic knowledge ya, terus problem solving skill ya, komunikasi, technical skill ya, self learning, team player, time management dan flexibility. Jika Anda tadi sudah memiliki ini, itu Anda bisa disebut kompeten. Artinya di 3 komponen kompetensi dari skill, attitude, dan maupun knowledge Anda telah terpenuhi. Nah, insya Allah kalau ini sudah terpenuhi, Anda mengkompetensikan diri Anda sendiri, ya dunia pekerjaan di depan, di luar sana itu akan menyambut Anda dengan gegap gempita. Orang akan berebutan bekerja, mencari Anda ya. Nah, tapi kita tadi syaratnya, pengetahuannya memadai, skill-nya bagus, attitude-nya juga bagus. Nah, ini diuji di LSP ya. Oke, jadi 3 inilah sosial, employability, vocational itu akan menjadi menghasilkan orang yang fully skill, ya, yang lengkap skillnya. Ya, Mohon Pak Edian, ya, waktunya ya. sudah Ini terakhir ya, ya. oke. Ini gambaran dari ini ya, sertifikat yang akan dihasilkan ya. Oke, nah ini, nah jadi nanti ada yang namanya pembiayaan syariah koperasi syariah, ini Anda bisa masukin nih, Anda bisa ambil sertifikatnya. BPRS syariah ada juga, Anda bisa masuk dari teman-teman ekonomi keuangan syariah. Manajemen risiko perbankan bisa juga, ya. Penyelia halal ada sertifikatnya, ya. Pengelola zakat juga ada, ya. Kalau manajemen risiko perbankan syariah, kenapa ini bisa orang syariah masuk? Karena sudah menguji 2 risiko untuk bank syariah, yaitu risiko investasi dan risiko imbal hasil. Ya. Nah, juga kalau teman-teman mau memiliki sertifikat juru sembelih halal, ya, sapi untuk kurban itu orang-orang yang memiliki sertifikat ada juga. Ya. Nah, tentunya ini menarik bagi kita, terbuka peluang kerja. Ya. Nah, LSP alhamdulillah terkait dengan ini sudah mendapatkan penghargaan dari BNSP pengelolaannya ya. Nah, ini contoh-contoh sertifikat yang saya miliki, sertifikat kompetensi, dan nanti adik-adik harus menyusul semua ya. Ya, di sini ada 6 sertifikat ya yang saya tampilkan. Nah, ini semoga menjadi penyemangat ya teman-teman semua yang saat ini kuliah. Nah, kesimpulannya apa? Terakhir, Pak Moderator, ini kesimpulannya adalah peluang ekonomi syariah yang semakin terbuka setelah pemerintah ini melalui kebijakan Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024. Di mana pemerintah akan memberikan dukungan ya secara ekonomi untuk pengembangan 4 sektor unggulan, industri halal, industri keuangan syariah, zakat infak, dan UMKM syariah. Peluang besar itu harus dimanfaatkan karena kita 180 jutaan masyarakat muslim yang pastinya akan membutuhkan makanan halal, pariwisata halal, dan lain-lain. Terakhir, buat teman-teman mahasiswa semua ya, ini ada Abraham Lincoln mengatakan ya jalan yang terbaik untuk memprediksi masa depan Anda adalah Anda menciptakannya. Tadi yang saya paparkan dari depan sampai akhir ini adalah hal-hal yang perlu Anda pikirkan ke depan nanti setelah materi webinar ini ya. Terakhir, terima kasih ya. Salam kompeten untuk seluruh peserta dan saya berharap kita setelah hari ini kita menjadi penyemangat kita ya untuk meraih hal yang terbaik bagi ekonomi keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih oleh Bapak Edian Fahmi MM yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita renungkan dan kita bisa ambil gitu ya terkait dengan landscape ekonomi syariah, di mana Indonesia juga sudah mempunyai peringkat manajemen syariah peringkat 4, tetapi juga harus diiringi dengan SDM. Nah, ini tepat sekali Pak Edian Fahmi untuk menjelaskan supaya mahasiswa ini sudah mempersiapkan sejak awal. Begitu banyak peluang-peluang, posisi-posisi yang bisa kita kembangkan dan posisi-posisi yang strategis yang bisa kita masuk. Ya, maka sebenarnya ini sangat tepat sekali data yang telah dibuka. Mudah-mudahan ya kita bisa terus mengembangkan diri, salah satunya dengan mempunyai sertifikat yang tadi telah dijelaskan.